Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Puan Siti Fadila dengan NIM H5401241086. Nah, di sini aku mau ngejelasin terkait regresi linear berganda menggunakan RStudio. Pertama, kita bisa buka dulu RStudio-nya, kemudian kita klik file, terus kita pilih import dataset, dan kita pilih from Excel. Nah, kemudian kita klik browse dan kita pilih file yang akan kita masukkan. Kemudian open. Nah, sambil ditunggu, di import optionnya ini kita tulis nama model yang akan kita gunakan, kalau bisa satu kata dan sesingkat mungkin ya teman-teman. Di sini aku akan bakal tulis nama modelnya itu Puan. Kemudian pastikan dua kolomnya ini tercentang ya. Dan untuk tahunnya kita klik skip. Kemudian kita klik import. Nah, di sini datanya sudah muncul ya teman-teman. Di sini datanya ada kolom GDP, investment, dan juga ekspor. Kemudian kita klik tanda tambah new file di bagian ujung kiri ini. Kita pilih AirScript. Nah, di sini kita tulis rumus dari regresi linear bergandanya ya teman-teman. Di mana rumusnya itu model RB, kemudian spasi, lalu spasi kembali, dan kita tulis LM, kemudian buka kurung, dan kita tulis GDP sebagai Y-nya, kemudian spasi, lalu di spasi lagi, dan kita tulis kolom investment dan juga ekspornya sebagai variabelnya. Kemudian kita klik tambah untuk menambahkan variabel lain. Kemudian kita klik spasi. Lalu kita tulis kolom keduanya yaitu ekspor. Kemudian koma dan kita tulis nama model yang kita punya ya teman-teman. Untuk nama modelnya kita bisa lihat di sini. Kemudian kita klik enter dan kita tulis summary ya teman-teman. Kemudian buka kurung dan kita tulis model RB. Nah, sekali lagi teman-teman perlu teliti ya dalam penulisannya agar ketika nanti kita run datanya itu bisa benar ya teman-teman. Kemudian ketika kita sudah menuliskan rumusnya seperti ini, kita bisa saja langsung klik run untuk baris pertamanya dulu ya teman-teman. Nah, kalau tulisan yang di sini itu sudah biru, itu menandakan bahwa data kita itu sudah benar ya teman-teman. Kemudian untuk di baris keduanya kita klik run lagi. Nah, di sini sudah keluar data yang kita punya. Dan kita bisa lihat di bagian sini ya teman-teman. Kemudian di sini aku bakal menginterpretasikan data yang kita punya. Pertama, kita bakal menginterpretasikan nilai interceptnya atau koefisien alfanya. Itu dapat dilihat di bagian sini ya teman-teman. Di sini itu nilai koefisien alfanya itu bernilai 1,577 plus 04 atau ini tuh nilainya sama dengan 15,770. Dan ini tuh menginterpretasikan bahwa rata-rata GDP ketika investasi dan ekspor itu bernilai 0, maka nilainya yaitu sebesar 15,770. Kemudian untuk nilai koefisien regresinya atau beta satunya kita dapat lihat di bagian sini ya teman-teman dengan nilai 7,374 negatif 01 dan ini tuh menginterpretasikan bahwa nilainya itu sekitar
atau hasilnya itu 0,737. Dan ini tuh menginterpretasikan bahwa jika rata-rata investasi itu naik sebesar satu, diduga rata-rata di GDP itu naik sebesar 0,737 dengan faktor lain yaitu ekspornya itu konstan. Nah, untuk nilai koefisien regresi dari beta 2-nya itu kita dapat lihat di bagian sini ya teman-teman, dengan nilai kalau dibulatkan menjadi 0,55, di mana ini tuh menginterpretasikan bahwa jika rata-rata ekspor itu naik sebesar satu, diduga rata-rata GDP itu naik sebesar 0,55 dengan faktor lain yaitu investasi itu bernilai konstan. Kemudian kita akan melihat uji F-nya, di mana uji F-nya ini kita melihat dari nilai P-value-nya yang dapat dilihat di bagian sini ya teman-teman. Untuk nilai P-value ini kita udah bisa tahu ya kalau nilainya itu 0,0000904, di mana ini tuh nilainya lebih kecil dari 5% atau 0,05. Dan ini tuh berarti H0-nya itu ditolak dan menginterpretasikan bahwa model itu dapat menjelaskan keragaman GDP dan minimal ada satu variabel bebas yang mempengaruhi GDP, atau kita bisa katakan bahwa investasi dan ekspor itu bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap GDP. Kemudian untuk nilai uji T-nya kita bisa lihat dari nilai P-value-nya yang berada di sini ya teman-teman. Di sini sudah terlihat jelas bahwa nilai P-value dari uji T-nya itu lebih kecil dari 5% atau lebih kecil dari 0,05. Dan ini tuh berarti H0-nya itu ditolak dan menginterpretasikan bahwa investasi itu berpengaruh signifikan terhadap GDP. Pada alfanya itu 5% atau 0,05. Kemudian kita cari R square-nya atau koefisien determinasinya yang dapat dilihat di bagian sini ya teman-teman, yaitu nilainya sebesar 0,588 atau ketika dijadikan persen itu menjadi 58,8%, dan ini tuh menginterpretasikan bahwa sebesar 58,8% keragaman GDP itu dapat dijelaskan oleh keragaman investasi dan juga ekspor, dan 41,2% lainnya itu ditentukan oleh variabel di luar model, di mana kita tahu dalam fungsi GDP itu variabel di luar modelnya itu ada konsumsi dan juga pengeluaran pemerintah. Nah, sekian interpretasi data regresi linear berganda dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.